Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah teman-teman, saya masih hidup. Jadi berita yang disebarkan Heru Sutet, berita bohong ya teman-teman ya. Jadi ini tuh adalah Satria Arta Kumbara, salah satu mantan prajurit Korps Marinir TNI AL Indonesia, yang ini menjadi tentara bayaran Rusia. Nah, kasus ini menarik perhatian publik karena bergabungnya Satria dengan pasukan Rusia ini menimbulkan ketegangan terkait konflik antara Rusia dan Ukraina. Perlu Anda ketahui, pada pertengahan Mei 2025, saat itu netizen dibuat heboh karena mendapati dua foto pria dalam dua seragam yang berbeda. Foto pertama nampak seorang pria mengenakan seragam TNI AL dengan baret ungu khas marinirnya. Sementara foto kedua, pria tersebut mengenakan seragam militer Rusia. Satria Kumbara itu sempat menyindir pemerintah karena hak warga negaranya itu dicabut dengan membandingkan para koruptor. Satria berdalih ia bergabung dengan militer Rusia karena ingin mencari nafkah. Sebelumnya ia dipecat di TNI AL dan mencari pekerjaan dengan menjadi tentara bayaran Rusia. Dan sekedar informasi, bayaran menjadi tentara Rusia yang berperang di garis depan untuk melawan Ukraina itu per bulannya sekitar 30-40 juta. Ya, itu belum termasuk bonus. Tentu ada harga yang sangat-sangat mahal yang harus dibayar seorang satria untuk menjadi tentara bayaran, seperti berpisah dengan keluarga di Indonesia, kemudian hak WNI-nya itu dicabut karena desersi, kemudian tidak bisa kabur di medan pertempuran saat perang berlangsung, dan yang paling parah itu adalah resiko kehilangan nyawa. Akhir-akhir ini video tentang Satria itu kembali mencuat dan membuat heboh publik. Dalam video yang beredar di media sosial, Satria memohon kepada pemerintah Prabowo khususnya untuk mengakhiri kontraknya dengan Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Gibran Rakabuming, dan Bapak Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono. Mohon izin Bapak, saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya warga negara saya. Mohon izin Bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali, karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Saya pamit dengan Ibu, saya cuci kaki, saya mohon doa restu, dan saya berangkat ke sini. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan. Mohon izin Bapak, dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Mohon izin untuk saat ini yang bisa mengakhiri kontrak saya tersebut hanya Bapak Prabowo di Kementerian Pertahanan Rusia kepada Bapak Vladimir Putin, dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin, mohon bantuan teman-teman semua, minta tolong diteruskan ke admin Gerindra agar disampaikan kepada beliau. Jujur saya tidak ingin kehilangan kewarganegaraan saya, karena kewarganegaraan Republik Indonesia bagi saya segala-galanya dan tidak akan pernah ternilai harganya.
sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila atas ketidaktahuan saya tersebut saya melanggar undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia dan dicabut kewarganegaraan saya. Dan sekali lagi saya memohon kebesaran hati Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk membantu mengakhiri kontrak tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya, dipulangkan ke Indonesia. Sekian, terima kasih. Mohon izin Bapak Presiden apabila ada kata-kata saya yang salah, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini, Rusia akan melabeli tentara bayarannya sebagai pengkhianat jika terbukti melakukan percobaan melarikan diri dari perang, bahkan bisa dieksekusi mati di tempat. Beberapa waktu lalu, Satria ini sempat bangga karena memilih jalan sebagai tentara bayaran. Ia menyebutkan ini sesuai dengan passion dan skill yang saya miliki. Tapi sekarang dia merengek minta dipulangkan dari Rusia ke Indonesia. Dan Satria pun tidak tahu bahwa konsekuensi bergabungnya dengan tentara asing, hak WNI-nya bakal dicabut. Pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Indonesia untuk Rusia berupaya melakukan upaya negosiasi agar Satria bisa dipulangkan dari Rusia dan kembali menjadi warga negara Indonesia. Dan perlu Anda ketahui, perang antara Rusia versus Ukraina ini itu sudah berlangsung hingga 3 tahun dan menewaskan ribuan orang, baik di kubu Rusia maupun di kubu Ukraina. Dan di bagian garis depannya ini, suasananya sangat-sangat mencekam. Saling balas serang antara alutsista berat seperti tank, pesawat jet, rudal, roket, dan lain-lain. Dan kalau kita bicara mengenai garis depan pertempuran ini, ya harus siap-siap menyerahkan nyawa kapanpun. Satria tidak tahu bahwa perang bisa selama ini. Prediksinya meleset, yang tadinya hanya berapa bulan, kini selamanya, hingga tidak ada yang tahu akan kejelasan dari konflik Rusia dan Ukraina ini. Ketakutannya memuncak karena melihat teman-temannya satu persatu dibantai di medan perang. Ditambah desakan dari anak istri di Indonesia yang menyuruh dia untuk pulang. Tapi semua itu tidak bisa. Ia terjebak dengan kontrak dan bakal dihabisi Rusia jika terbukti kabur atau melarikan diri dari pertempuran karena kontraknya belum selesai. Satu-satunya jalan ialah ia meminta bantuan ke pemerintah Indonesia untuk membantu memutus kontraknya dengan Rusia. Ini akan sangat gawat dan bahaya sekali jika ia terus-terusan di sana. Kematian akan menghampirinya cepat ataupun lambat. Mengingat pertempuran antara Rusia dan Ukraina ini sangat-sangat sengit. Bahkan ini pun diperparah oleh berbagai negara pendukung masing-masing kubu. CSTO dan NATO itu ambil bagian dalam perang ini. Semoga pemerintah mau mendengarkan dan membuka hatinya dan memaafkan, ya, untuk bisa memulangkan beliau, karena di sana itu sangat-sangat mencekam. Bahkan tentara kiriman dari Korea Utara itu tewas, banyak sekali yang tewas di sana. Baik, sampai di sini dulu pembahasan mengenai Mas Satria Arta Kumbara ini. Nantikan penjelasan selanjutnya hanya di channel New Story. Thank you.